Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rambi Pikaulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas nih sama kalian mengenai soal UTBK SMBT. Dan untuk submateri yang aku bahas di sini merupakan submateri yang paling sering keluar di UTBK tahun sebelumnya. Dan tentunya di UTBK tahun ini juga akan keluar, yaitu soal penalaran analitis. Bagi teman-teman yang belum tahu soal penalaran analitis itu yang seperti apa sih Kak? Nah, soal penalaran analitis yang aku bahas di sini merupakan soal penalaran analitis yang berkaitan dengan seperti susunan tempat duduk, kemudian urutan siapa yang lebih dulu di suatu lomba dan beberapa soal lainnya. Sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingat lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas soalnya. Dan soal yang aku bahas ini merupakan soal-soal yang aku contoh dan aku lihat pola dari soal-soal UTBK SMBT tahun sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan dilihat dan ditonton video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, ini contoh soalnya dan soal ini merupakan soal prediksi soal UTBK SMBT tahun 2023. Kita baca dulu soalnya. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapa duduk di urutan kedua? Oke, untuk soal seperti ini aku bakal kasih tipsnya sama teman-teman. Kita jawab dulu. Jadi tips dari soal ini, teman-teman harus fokus ke pernyataan yang pasti atau mutlak yang jelas kebenarannya di soal. Jangan teman-teman fokus ke pernyataan yang masih abu-abu atau semu, yang belum pasti ininya gitu. Nah, kita bahas dulu ya. Ini karena katanya di soal itu ada 6 mahasiswa, kita bikin dulu 6 kotak supaya memudahkan kita untuk menjawab soal ini. Ya, seperti ini ya. Nah, dari pernyataan di soal, kita cari dulu yang mana sih kira-kira pernyataan yang sudah benar, yang pasti itu benar gitu. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, di sini kita nggak tahu Tini ini posisi duduknya itu di posisi nomor berapa. Jadi ini masih semua ya teman-teman dan bisa kita abaikan. Nah, kalau teman-teman fokus ke pernyataan yang semu ini bakalan bikin teman-teman jadi bingung. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nila duduk di dekat Tia. Ini juga belum pasti ya teman-teman. Kemudian Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Ini juga belum pasti, kita abaikan dulu. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Belum ada juga ya yang pastinya. Kemudian Tia duduk di urutan terakhir. Oke. Ini sudah pasti ya, karena dia itu ada 6 urutan, berarti karena si Tia di urutan terakhir, berarti dia di urutan ke-6. Kita bikin dulu Tia di urutan terakhir, seperti ini ya teman-teman. Oke, karena kita udah tahu clue-nya apa, jadi kita fokus ke clue tersebut. Jadi clue-nya itu adalah Tia. Jadi di soal teman-teman lihat kata-kata yang ada kata-kata Tianya, kira-kira yang mana sih yang ada Tianya. Nah, di sini juga ada Tia ya teman-teman. Tapi di sini ini untuk pernyataan Tianya itu belum pasti kebenarannya, jadi bisa kita abaikan. Jadi di sini kita fokus ke pernyataan yang benar-benar benar kebenarannya itu. Kemudian kita lihat lagi yang Tia. Di sini juga ada Tia, katanya Nila duduk di dekat Tia. Berarti Nila posisinya di sebelah Tia ya di sini ya teman-teman. Nah, setelah kita dapat atau tahu Nila, kemudian kita fokus ke kalimat yang ada nilainya. Kira-kira di pernyataan yang mana sih ada nilainya? Nah, ini nilai ya teman-teman. Jadi, katanya Jufri duduk di sebelah Nila. Berarti di samping Nila itu ada si Jufri. Kita tinggal tulis si Jufri di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita fokus lagi ke kata-kata yang ada Jufrinya. Di sini Jufri udah. Di sini Nila duduk di dekat Tia, Tia duduk
Tini duduk di dekat Jupri. Oke, jadi di samping si Jupri ini ada si Tini. Berarti si Tini di sini. Oke, tinggal 2 kotak yang bersisa. Kita cari lagi di soalnya. Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Harto bersebelahan dengan si Tini. Berarti Harto posisinya di sini karena dia bersebelahan dengan si Tini. Oke. Nah, sekarang kira-kira di sini siapa? Otomatis di sini adalah si Salim karena si Salim yang tinggal. Oke, karena pernyataan kata soalnya siapa yang duduk di urutan kedua, jadi di urutan kedua siapa kira-kira? Si Harto. Jadi choice yang benar itu adalah si E. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman fokus ke pernyataan yang benar nih. Pernyataannya itu benar gitu. Jadi bukan pernyataan yang masih abu-abu, yang masih ragu kebenarannya, tapi pernyataan yang benar-benar betul gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini aku nggak bacain secara keseluruhan soalnya, aku langsung jawab aja. Jadi tips untuk bahas soal ini ada juga teman-teman langsung aja baca yang ditanyakan di soal. Jangan baca soalnya secara keseluruhan dulu. Jadi teman-teman bisa fokus apa sih yang ditanya pada soal. Di sini aku langsung aja ke pertanyaan yang ada di soal. Buku yang berada di urutan ketiga dari kiri adalah. Oke, jadi urutan ketiga dari kiri. Kita jawab dulu ya. Oke, tipsnya juga sama dengan soal yang pertama. Jadi teman-teman fokus ke pernyataan yang pasti, yang mutlak dan jelas kebenarannya pada soal. Oke, di sini kita baca lagi soalnya untuk langsung kita jawab. 6 buah buku ditata dari kiri ke kanan. Oke, karena di 6 kita bikin dulu kotaknya 6 seperti ini ya teman-teman. Buku trigonometri tidak diletakkan di sebelah buku aljabar dan buku aritmatika. Ini pernyataannya belum pasti, masih abu-abu, kita abaikan aja. Buku geometri diletakkan bersebelahan dengan buku aritmatika. Ini kita abaikan juga. Buku trigonometri ditata dekat dengan buku kalkulus dan buku kalkulus diletakkan di sebelah buku geometri. Oke, teman-teman abaikan juga. Buku aljabar berada di paling kiri. Oke, ini pernyataan yang sudah pasti ya teman-teman. Jadi aljabar terletak paling kiri. Berarti paling kiri ini sebelah sini. Teman-teman bikin dulu si aljabar di sini. Oke, buku bahasa Indonesia di sebelah kiri. Buku trigonometri ini juga diabaikan. Buku aritmatika ada di ujung kanan. Oke, ini juga udah pasti. Teman-teman tinggal bikin aja buku aritmatika paling kanan, berarti di sini. Aritmatika di sini. Oke, jadi clue-nya di sini itu adalah aljabar dan aritmatika. Jadi teman-teman fokus ke pernyataan di soal yang ada kata-kata aljabar dan aritmatika. Oke. Kita lihat dulu pernyataannya yang ke atas. Buku trigonometri terletak di sebelah buku aljabar dan buku aritmatika. Oke, ini kita abaikan juga. Sekarang kita fokus ke aljabar dan aritmatika aja daripada membuang waktu. Aritmatika. Buku geometri diletakkan di sebelah dengan buku aritmatika. Oke, jadi udah pasti berarti geometri letaknya di sini, di sebelah aritmatika. Oke ya teman-teman. Sekarang kita fokus ke kata geometri. Sama dengan soal sebelumnya. Geometri. Oke. Buku kalkulus diletakkan di sebelah buku geometri. Otomatis di sini si kalkulus. Oke. Sekarang teman-teman fokus ke kalkulus lagi. Buku trigonometri ditata di dekat dengan buku kalkulus. Oke, berarti setelah kalkulus di sebelahnya itu ada trigonometri. Ini ya teman-teman trigonometri. Dah, kemudian tinggal buku apa aja lagi? Kemudian buku bahasa Indonesia di sebelah kiri, buku trigonometri. Oke, berarti bahasa Indonesia di sini. Oke. Soalnya ditanya apa? Buku di urutan ketiga. Buku yang di urutan ketiga yang mana? Yang trigonometri. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke, gampang ya. Kalau teman-teman udah paham konsepnya, jadi untuk menjawab ini bakal gampang. Tetap fokus ke pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. Jangan fokus ke pernyataan yang belum pasti. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Ini cukup berbeda dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Oke, seperti biasa teman-teman fokus ke pernyataan atau pertanyaan yang ditanya di soal.
maka kemungkinan urutan nomor peserta adalah. Oke, jadi di sini kita ditanya kemungkinan urutan peserta dari pernyataan ini yang mana. Oke, kita jawab dulu. Oke, nah di sini kita lihat pernyataannya. 5 orang siswa mengikuti lomba renang antar klub. Mereka adalah Kurniawan yang berasal dari klub Bahari. Oke, Ardi dan Bento berasal dari klub Pasifik, serta Gunawan dan Hendra berasal dari klub Nusantara. Kurniawan bernomor peserta 089, Ardi bernomor peserta 121, Bento bernomor peserta 059, Gunawan bernomor peserta 155, dan Hendra bernomor peserta 167. Jika peserta dari klub yang sama tidak boleh tampil pada jalur yang bersebelahan, maka kemungkinan nomor peserta adalah. Oke, jadi yang berasal dari klub yang sama itu nggak boleh tampil bersebelahan. Oke. Jadi di sini kita bikin dulu namanya siapa, grupnya siapa, terus nomor pesertanya siapa. Oke, di sini kan ada pernyataannya Kurniawan berasal dari grup Bahari. Nomor peserta si Kurniawan ini 089. Kita bikin di sini ya, teman-teman. Kemudian juga ada Ardi. Ardi ini berasal dari klub Pasifik. Nomor pesertanya 121. Oke. Kemudian selanjutnya, juga ada Bento. Bento berasal dari klub Pasifik. Kemudian nomor pesertanya, mana si Bento? 059. Oke. Nah, setelah si Bento ada si Gunawan. Gunawan ini berasal dari klub Nusantara. Nomor peserta si Gunawan 155. Oke. Kemudian ada si Hendra. Hendra berasal dari klub Nusantara. Nomor pesertanya itu adalah 167. Oke. Nah, dari data yang di sini kita eliminasi dulu. Kira-kira nomor berapa aja yang nggak boleh berseberangan? Yaitu antara nomor 121 sama 159 ini nggak boleh dekat-dekat ya, teman-teman. Kemudian yang mana lagi yang sama? C155 sama 167. Ini nggak boleh dekat-dekat. Oke, jadi kita langsung aja lihat choice-nya. Kira-kira yang 121 sama 059 dan 155 dan 167 ini yang tidak dekat yang mana? Oke, kita lihat dulu yang choice yang A. A 155, 167. Ini nggak boleh teman-teman, nggak boleh dekat-dekat. Ini kita eliminasi yang A. Kemudian yang B kita lihat 121, 089 ini aman, 167, 155 ini juga nggak boleh, eliminasi juga, yang B nggak benar. Kemudian yang C 059, 167 ini aman, 155, 167 ini juga nggak aman, jadi kita eliminasi juga yang C. Kemudian yang D 089, 121 ini aman, 121, 167 ini juga aman, 167, 155 ini juga nggak aman, jadi kita simpan aja choice yang D. Yang E itu 121, 167 ini aman, 167, 089 aman, 089, 059 aman juga, 059, 155 ini aman. Jadi choice yang benar itu adalah yang E. Ini gampang sekali ya teman-teman, soal nomor 3. Teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai soal penalaran analitis. Semoga kalian paham, dan jangan lupa ini soalnya kalian ulang-ulang dan cari model-model soal yang persis sama dengan ini. Dan aku yakin ini soalnya pasti keluar di tahun ini, karena di tahun-tahun sebelumnya soal seperti ini nggak pernah absen untuk keluar. Jadi jangan lupa teman-teman untuk belajar. Nah, kalau teman-teman pengen lihat soal-soal yang lainnya yang udah aku bahas mengenai ini, aku bakalan taruh linknya di deskripsi box. Teman-teman bisa lihat, atau di sini aku taruh, teman-teman bisa tonton aja di video aku sebelumnya. Di situ juga ada soal-soal HOTS
yang dimana itu berurutan tempat duduk, kemudian ada duduknya itu melingkar, ada duduknya itu berseberangan, itu juga udah aku bahas di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku. Terima kasih udah menonton, thanks for watching, see you on my next video, dadah!